Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan di podcast Beca, Bulukumba Ekonomi Kreatif dan Radioskop. Hari ini saya ditemani adik-adik cantik dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang mempunyai inovasi yang luar biasa. Dia adalah Lailatul Islami, Rahma Hidayati S, Hasri Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik, kita baik. Alhamdulillah, baik ya, luar biasa. Ya, bagaimana perjalanannya sampai di tempat ini? Aman? Alhamdulillah. Aman ya, cuaca mendukung ya. Mendukung ya. Nah, saya panggil adik-adik ya. Nah, adik-adik ini dari UMB ya, Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Yang notabene-nya tadi sampaikan bahwa mempunyai skill, mempunyai inovasi ya. Boleh mungkin dinobatkan menjadi inovator ya. Nah, seperti itu ya. Tentu teman-teman di luar sana ya ingin tahu apa menjadi inovasinya selama ini, karya apa yang dibuat ya. Nah, adapun karya yang kami buat itu Kak, yang pertama itu teh mochi. Jadi teh mochi ini kami ambil dari orang-orang terdahulu. Jadi dari nenek-nenek kami. Jadi yang pertama kan mengkudu. Buah mengkudu itu kan pahit. Kemudian dia juga dulu dapat digunakan sebagai obat penyakit liver. Tunggu dulu, sebelum lanjut saya penasaran teh mochi. Teh mochi ya? Teh mochi. Sejenis minuman itu? Iya, minuman. Kayak teh herbal. Teh herbal. Oh gitu, teh herbal ya. Saya kira cuma namanya. Terus menjadi obat atau apa seperti itu. Nah, silakan dilanjut. Nah, teh mochi ini kami buat dari inovasi untuk di mana orang-orang dapat mengkonsumsi teh, tapi juga dapat mencegah penyakit liver. Nah, hebatnya di sini Kak, teh kami tidak menggunakan gula. Dan juga mengkudu yang pertamanya itu bau dan juga pahit, dapat kami sulap menjadi dia dapat beraroma yang baik dan juga dapat berasa manis. Dan jadi di sini inovasi kami, mengkudunya jadi tidak bau. Dengan cara kami menggunakan teknik yang maserasi. Teknik maserasi. Iya. Berarti pengolahannya itu seperti apa? Pengolahannya itu Kak, mengkudunya itu kami keringkan supaya kadar airnya itu 0%. Jadi baunya memang mungkin masih 10%. Ya, masih ada baunya ya. Tapi kan teh mochi itu adalah singkatan dari Moringa citrifolia, yaitu mengkudu. Stevia rebaudiana, yaitu daun stevia, di mana daun ini yang memberikan rasa manis pada teh kami sehingga teh kami itu tanpa gula. Jadi, dan yang ketiga yaitu citrusistrik, daun jeruk. Kami berikan daun jeruk agar memberikan aroma tambahan pada teh kami ini. Kok saya belum lihat barangnya tapi sudah pingin mencoba begitu. Nah, selain tadi teh mochi itu, apa lagi inovasinya pernah dibuat? Nah, yang kedua itu kami sudah membuat masker. Nah, masker ini sangat berguna untuk orang-orang yang setiap harinya itu terkontaminasi asap pembakaran batu bata. Itu berada di Desa Tacorong, Kecamatan Borongkalukue. Jadi kami mengangkat sebuah permasalahan Kak. Jadi kami tidak semena-mena mengangkat sesuatu, tapi ada permasalahan. Ada masalah di sebuah kelompok tertentu. Kemudian kami teliti, ternyata asap yang ditimbulkan oleh asap pembakaran batu bata itu bisa sampai 2 meter begitu. Jadi dia dapat terkontaminasi sehingga penyakitnya jauh lebih besar. Sehingga pada saat itu kami berinovasi bagaimana kami menciptakan sesuatu, apalagi pas itu COVID. Nah, pas juga kami membuat masker tersebut dengan filter Sansevieria atau lidah mertua. Iya, dikombinasikan dengan citrusistrik lagi. Tapi bagaimana dengan lidah tetangga? Ya. Nanti ini menarik sekali ya, ini terus tadi bagaimana mengetahui bahwa itu adalah asap tersebut bisa menimbulkan suatu penyakit gitu?
Nah, itu kami teliti dari mewawancarai para pekerja di sana. Ternyata iya. Jadi mereka sudah menggunakan masker berlipat ganda, Kak, tapi masih tembus. Masih tembus ya? Iya, masih tembus. Jadi kami teliti lagi, kami masuk laboratorium, walaupun mungkin laboratoriumnya masih terbatas, tapi itu tidak menjadi penghalang kami untuk menciptakan sebuah inovasi. Nah, jadi kami meriset bahwa lidah mertua itu mampu untuk mengontrol kadar asap. Dan juga selain itu daun jeruk nipis mampu untuk menetralkan bau. Maka dari itu kami mengambil filter dari masker kesehatan, kemudian kami kombinasikan dengan cara kami keringkan lidah mertuanya, kemudian kami sambung dengan jeruk nipis. Kemudian kami tempel lagi, kita tambah lagi dengan masker. Jadi pada saat kami mewawancarai dan memberikan kepada para pekerja, mereka merasa nyaman dan asapnya sudah tidak tembus lagi. Tidak tembus lagi. Dan pada saat itu masker kami juara 1. Juara 1 di mana? Tingkat nasional di UIN Alau di Makassar. Iya. Nah, pada saat itu. Nah, saya masih penasaran sih bagaimana proses dan bagaimana menganalisis barang ini sampai timbul ide kenapa saya harus seperti itu. Nah, yang kedua adalah setelah dilombakan nih, tentu banyak hal, ada proses. Nah, proses ini selain tadi teh mochi ya, teh mochi, apalagi ini masker. Saya tahu bahwa mungkin masih ada yang lain ya. Tapi kita ulik dulu di sini, bagaimana prosesnya. Tentunya tidak segampang yang kita lihat ya. Nah, tentu teman-teman di luar sana mau tahu. Apalagi adik-adik semua adalah cewek-cewek. Saya tahu bahwa ketika kita melakukan suatu karya tidak tinggal duduk diam, tetapi melakukan suatu analisis, ya. Dan tentunya juga harus kita turun ya ke lapangan, terjun langsung ke lapangan. Ada tidak kendala-kendala itu? Banyak. Kalau kendala yang sangat banyak, terkhusus karena di kampus kami laboratoriumnya itu masih sangat terbatas. Masih terbatas? Iya, di mana juga kami mewawancarai warga-warga yang ada di Kabupaten Bulukumba dari yang sudah menggunakan buah mengkudu sebagai pengobatan penyakit liver maupun dari mereka-mereka yang belum menggunakan. Kami melakukan pengujian kepada mereka apakah rasanya itu menarik, atau baunya, apakah baunya sudah hilang. Terus kendala apa lagi? Selain di laboratorium itu kendalanya uji yang ada di tumbuhan tersebut kan masih terkendala alat dan bahan di laboratorium. Jadi kami itu berusaha untuk bagaimana caranya kita mencari bantuan dari luar, kayak misalnya menggunakan laboratorium yang ada di Makassar, gitu. Kerjasama seperti itu ya, kerjasama dengan lab-lab yang ada, mendukung kegiatan kita ini. Terus karena uji yang kami lakukan adalah uji fitokimia, di mana uji tersebut kita mengambil senyawa yang ada di dalam di dalam mengkudu tersebut, senyawa yang dapat mencegah penyakit liver. Jadi di dalam uji fitokimia itu ada beberapa tahap yang kami lakukan. Kemudian kami lakukan maserasi dan ternyata mengkudu tersebut mengandung flavonoid, senyawa flavonoid yang fungsi dari senyawa flavonoid tersebut dapat mencegah penyakit liver. Luar biasa sekali. Terus saya masih penasaran nih. Sebenarnya sudah ada produknya tapi Iya. Nah, kita masih kembali kepada kendala tadi. Gimana dengan keluarga? Keluarga sangat mendukung, tapi kan kalau kita lakukan penelitian di kampus itu kita pulang sampai malam. Di situ keluarga tuh mulai was-was dan seperti kayak curiga begitu. Tapi kami yakinkan mereka. Gimana cara meyakinkannya dia? Mungkin pada saat kami pergi lomba ke luar kota seperti di Lombok kemarin, kami mendapat gold medal. Mereka yakin, oh anak kami ini benar-benar belajar di kampus.
karena kami target kami ini setiap kami mengirim penelitian itu pada saat waktu-waktu libur di kampus, jadi kami tidak libur. Pada saat mahasiswa lain libur kita ke kampus. Seperti itu. Begitulah anak cerdas ya. Apalagi- Menggunakan waktu di masa-masa libur. Nah, tapi penasarannya lagi saya ini satu fakultas ya. Beda. Iya, Nah, beda sains. fakultas Pendidikan. Sains. Sama pendidikan. Duh, kok bisa menyatu ya? Ya, Bagaimana ceritanya? Sebelumnya dari SMA kami memang anak KIR. Oh, anak Ya, anak kiri kiri. ya. Dari Memang Mandua satu Bulu- sekolah sama Satu SMA. Sekolah. Mandua Bulukumba. Seperti itu ya. Pantas, makanya saya bilang kok bisa ya langsung senyawa menyatu kan gitu. Ternyata memang dari awal seperti itu dan dikembangkan lagi ya. Dikembangkan. Luar biasa dan bisa ketemu ya satu Bisa kampus. ketemu. Atau memang janjian ya. Enggak janjian sebenarnya Kak, tapi bagaimana kami juga dapat membuktikan bahwa walaupun kita kuliah di Bulukumba, kita tetap bisa berkembang, Iya. bukan hanya bilang di Nggak mesti Bulukumba kita harus tidak. kuliah di mana, Kita di mana. di kampus-kampus. Intinya kan kita mau berbuat kan Iya, itu. betul. Intinya situ. Dan ada support dari pihak kampus. Pihak Gimana supportnya kampus? Alhamdulillah sangat baik. baik Terus dari para dosen. teman-teman Iya, setelah tahu gimana? Responnya kayak wah ternyata kayak kagum nih Kak bilang. kagum ya. Tahu wah ternyata bisa sampai begitu. Membawa nama Ya, harum ke bahkan kampus, banyak ya. dari mereka yang mau juga. Iya, ikut. Nah, ini terus bagaimana mengedukasi? Nah, mengedukasinya itu kami membuat beberapa pelatihan dan juga komunitas. Jadi besok alhamdulillah insya Allah kita akan melakukan pelatihan karya ilmiah sehingga teman-teman juga bisa untuk memulai seperti kami begitu Kak. Jadi bukan hanya kami mau semua juga mahasiswa termotivasi dan berbuat juga. Bisa Nah, jadi juara juga. Benar sekali. Nah, itu harus seperti itu. Ya, kami juga membuka untuk teman-teman di SMA. Iya. Ya, Itu adik-adik juga di ya di SMA. SMA ya, karena juga di SMA khususnya di Bulukumba ini juga sudah banyak ya Iya, sampai ke tingkat nasional ya. Iya, Kak. Ya, sudah sama. Luar biasa sekali. Ya, bangga Alhamdulillah. UNB punya kalian kan seperti itu ya. Mengangkat nama UNB luar biasa loh. Iya, dari sekian mahasiswa. Iya. Tapi Anda lah yang punya ide-ide, mungkin teman-teman yang lain juga banyak Iya, ide ya, iya. punya ide, tetapi untuk menjurus di karya ini, di karya ilmiah ini kan tidak semua orang mampu. Iya, Iya. betul. Nah, terus di kendala dalam penulisan itu gimana? Ada nggak kendalanya? Banyak sekali. Banyak juga ya. Iya. Kemarin sempat waktu lomba yang di Unismo, Mhm. kami ikuti tuh deadline-nya hampir min 3 jam. Mhm. Karya belum kami terkirim. terhapus. Iya. Aduh, gimana perasaan kalian sih? Yang pernah kami tuh ada berbuat sambil menangis kami tetap Tapi sukses ya. sukses banget. Alhamdulillah. Ketika memang kita ikhlas ya. Ikhlas. Berjuang Berjuang. luar biasa. Nah, kalau boleh tahu juga nih, sudah berapa sih karya yang kalian? Mungkin mencapai 10 karya dari Mencapai SMA. Iya, dari SMA. Kan kami juga dulu beda tim. Beda Oh, beda tim. tim beda ya. tim. Akhirnya menyatu. Menyatu. Luar biasa nih. Nah, juga saya pernah baca PT-nya kalian bahwa di UNB juga sudah mampu menghasilkan inovasi menyangkut masalah pupuk organik. Benar sih? Ada ya? Seperti itu? Mungkin ada Yang mungkin penelitian di- SMA itu. penelitian ya, Iya, penelitian yang lain ya. yang lain. Juga ada apa ya? Meneliti program bagaimana sampah menjadi emas gitu ya. Iya. Ada juga itu ya. ada Ah. ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu gimana ceritanya tuh? Kan di desa saya, di desa Dampang itu ada namanya sedekah sampah, di mana untuk mengurangi sampah di situ pemuda-pemuda Karang Taruna menghimbau masyarakat mereka melakukan penyuluhan mengenai sampah plastik dan juga sampah yang bukan plastik. Lalu para masyarakat itu membagi-bagi terus mereka menjual ke pemuda Karang Taruna. Nah, hasil jualannya itu dijadikan uang. Ada juga masyarakat yang menjadikannya kerajinan. Terus Berarti ya diajar juga masyarakat untuk Iya. yang bisa ya
organik dengan anorganik ya, dan kemudian dikumpulkan atau mungkin selain Karang Taruna ya mungkin di Bundes ya, badan usaha milik desa, itu juga luar biasa. Sekali lagi saya katakan Anda hebat ini. Alhamdulillah. Amin. Nah, setelah melakukan satu penelitian dan lomba tadi disampaikan produk tersebut, apa masyarakat juga tahu atau mungkin sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum? Untuk yang teh mochi ini ya, inovasi yang paling terakhir kami buat itu kan pada saat kami melakukan penelitian, kami memang menggunakan masyarakat sebagai responden. Dan setelah lomba ini kami memang rencanakan untuk melakukan pemasaran, tapi banyak sekali kendala terutamanya di pendanaan Kak. Dan sekarang kami masih mencari dana untuk pemasaran kami, terkhususnya yang di teh mochi. Teh mochi ini. Jadi fokus untuk di teh mochi ini ya. Kenapa tidak menyampaikan di pihak kampus? Kami butuh dana dong untuk menghamkan seperti itu. Ya kasihan dong, produknya ada baru kita tidak lempar ke masyarakat kembali. Iya. Seperti itu. Nah, seharusnya kembali atau perlu mungkin kasih coba dulu mungkin ya orang-orang kampus. Dikasih coba orang-orang kampus nih produk saya. Sudah nggak dilakukan seperti itu? Beberapa hanya teman-teman saja, teman-teman yang di kampus. Dan yang teman yang coba itu gimana responnya? Bagus, karena teh kami tidak berbau, dan juga sudah ada pemanisnya, alami. Dan mereka suka. Artinya original semua ya, barangnya juga tidak terkontaminasi dengan pestisida ya, asat kimia kan seperti itu. Ya mungkin perlu ya itu tadi selain ke memberi atau memperlihatkan kepada pihak kampus, yang kedua kepada masyarakat, agar mereka tahu. Karena kalau sekedar adik-adik menyampaikan ini loh kendala saya, tapi ada informasi tidak ada solusi, enggak sih? Akhirnya mentok di situ. Dan tidak sedikit penelitian ya, tidak sedikit penelitian di luar sana setelah melakukan lomba, lalu hasil tersebut disimpan. Nah, seharusnya kita harus bagikan, ya nggak sih? Iya Kak. Harus seperti itu. Jadi selama ini yang pernah dibikin itu kapasitas banyak atau seperti apa? Enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak juga ya. Cuma untuk keluarga. Untuk keluarga. Tapi juga sudah dicoba nggak di keluarga nih? Sudah. Ya sudah. Sudah dicoba juga ya? Iya. Kami juga melakukan penelitian ini dari keluarga juga. Nenek-nenek kami yang menggunakan buah mengkudu terdahulu, tapi mereka kan menggunakannya secara tradisional, hanya diparut, diperas, kemudian airnya diambil. Lalu kami inovasikan. Pertama itu kami mau buat dalam bentuk obat, pil. Tapi kami berpikir lagi, mungkin banyak masyarakat yang kayak mungkin merasa tidak suka karena pasti pahit. Jadi kami menginovasikannya melalui teh celup, teh herbal, lalu kami campur dengan stevia agar manis begitu. Jadi teh kami ini, produk kami ini bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai orang tua, bahkan orang yang tidak mempunyai penyakit liver. Sebagai pencegahan. Sudah ada nggak izin dari kesehatan? Belum. Nah, ini juga ya, adik-adik supaya bisa dikembangkan produknya ya, seharusnya secepatnya harus ada izin ya. Supaya tidak multitafsir gitu ya. Jangan sampai ada yang minum langsung tiba-tiba ada kendala padahal orang itu memang ada penyakit bawaan, dan itu bisa dituntut kita kan. Seperti itu ya. Jadi saran sih kalau saya sih ada ini menyampaikan kepada pihak kampus pertama, yang kedua adalah izin tadi. Ya. Supaya ada izin enak juga pasarannya. Seperti itu. Nah, selain itu kendala di bahan bakunya. Ya, kendala bahan bakunya tuh Kak, mungkin pertama kami pakai uang sendiri berapa. Kemudian kami juga terkendala mungkin kalau pada saat proses bahan bakunya kan itu memerlukan matahari langsung. Matahari langsung. Sehingga harus benar-benar
halus. Yang kami takut kalau seumpama nanti kurang halus, nanti kadar vitaminnya juga berkurang begitu. Sehingga tidak merepotkan masyarakat yang mengkonsumsinya. Kemudian untuk beberapa bahan baku kami cari sendiri, kemudian kami juga ada beberapa kami beli. Contoh tadi mengkudu ya, Iya, mengkudu. ada bang-bang yang mengkudu. Gimana? Mudah nggak mendapatkan mengkudu hari ini? Kalau daerah sekitar rumahku Kak sudah banyak. Sudah banyak Iya, ya. karena beberapa masyarakat sekitar rumah itu sudah mengkonsumsi, tapi seperti tadi masih secara tradisional kan. Kemudian beberapa masyarakat itu belum tahu persis manfaat dari buah mengkudu tersebut, jadi mereka hanya minum, kemudian merasakan kayak masih belum mengetahui bilang apa sebenarnya manfaat dari mengkudu ini. Iya, jadi biasanya kami ambil buah mengkudu itu dari tetangga. Oke. Selain di sekitar rumah sudah banyak mengkudunya ya, tetapi perlu memang diedukasi masyarakat supaya tahu bahwa selain di apa ya, masih menggunakan manual ya, ada cara untuk mengkonsumsi mengkudu ini, ternyata hasilnya luar biasa kan seperti itu. Nah, selain mengkudu, apalagi tadi bahannya? Stevia itu daun stevia. Itu gimana mendapatkan Kami itu? Beli Beli tapi online. online ya? Online. Daerah sini tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau jumlah banyak mau dibikin, Beli. beli atau tanam dulu baru bikin? Beli. Karena kemarin itu sempat mepet di waktu, jadi kami tidak bisa cari sendiri. Mungkin juga sangat sulit didapatkan di Bulukumba, jadi kami beli online. Tapi ada ya? Ada. Banyak ya? Banyak. Selain itu? Daun jeruk. Daun jeruk. Daun jeruk nipis ya? Sekarang daun jeruk nipis Banyak. ada banyak ya? Ada nggak pilihan-pilihan bahwa yang tua kah yang muda gitu daunnya? Yang muda. Yang muda. Yang muda Yang ya? harum. Yang harum ya? Yang tua juga hasil harum kok. Tapi beda ya mungkin ya. Terus dijemur semua atau bagaimana? Dikeringkan semua dengan matahari langsung. Berarti tidak bisa jadi dong kalau musim hujan. Nah, itu juga kemarin sempat kendala karena pada saat hampir deadline musim hujan. Jadi kami sangat-sangat berusaha supaya ada sinar matahari. Seperti itu ya. Memperkuat doa ya. Doa. Jangan sampai ini barang tidak jadi ya. Tapi alhamdulillah. Jadi pokoknya ini 3 ya. Iya. Nah, 3. Tidak menggunakan gula, sitrum dan lain sebagainya. Iya, tidak. Satu lagi nih, saya penasaran. Daya tahannya. Daya tahannya selama kita melakukan penelitian, yakni didapatkan bahwa mengkudu teh mochi dapat bertahan sampai 1-2 bulan. Karena kan kami melakukan proses maserasi, yakni daya airnya itu kami kuras gitu Pak. Jadi dia dapat bertahan lebih lama. Lebih lama. Iya. Ya. Ini juga harus diteliti ya kembali ya, ketahanannya. Oke, sip. Sekali lagi terima kasih hadir di tempat ini, bisa sharing. Iya, saya tahu bahwa masih banyak akan dibagikan kepada kita, bagi teman-teman di luar sana, tapi waktu. Harapan dan pesan kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa. Silakan. Ya, adapun harapan saya mungkin di Bulukumba itu sendiri dapat lebih mampu untuk mengembangkan anak-anak yang punya kreativitas. Karena menurut kami ada beberapa kendala, itu pun tergantung dari instansi pemerintahan itu sendiri. Jadi kami menjumpai banyak masalah dari hal tersebut Kak. Jadi kurangnya juga support dari beberapa instansi pemerintahan, dan harapan kami banyak adik-adik ataupun teman-teman sekalian yang mampu jangan takut untuk mengejar mimpinya dan juga tetap tingkatkan kreativitasnya. Oke. Ada? Nah, saran saya juga kepada adik-adik sekalian, ketika kita ingin merencanakan sesuatu, maka jangan takut akan kegagalan, karena kegagalan itu adalah bagian dari proses. Luar biasa. Ada sih? Ya, adapun saran dari saya itu kepada adik-adik yang ada di Bulukumba, jangan pernah menyerah.
jangan pernah berhenti untuk meneliti apapun itu, kembangkan pengetahuan yang Anda miliki, dan insya Allah kita akan bersama-sama menjadi peneliti muda. Luar biasa ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih hadir di podcast ini. Teman-teman di luar sana, jangan pernah Anda berhenti untuk belajar. Dan terkhusus yang kita lihat teman-teman kita ini ada 3 cewek cantik, peneliti yang luar biasa. Jadilah peneliti muda dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu bagian dari proses. Terima kasih, saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.